warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namis, NPM 19 1063 1080 157 dari kelas 5B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan membuat video presentasi mengenai materi tentang tahapan persiapan, pemilihan topik, dan juga penentuan judul penelitian. Materi ini diambil dari buku Metode Penulisan Ilmiah karya Zainal Arifin. Tahapan menulis karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini dilakukan dengan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pemilihan topik atau pokok bahasan. Yang kedua pembentukan judul, dan yang ketiga pembuatan kerangka karya ilmiah. Yang pertama ada pemilihan topik bahasan. Topik bahasan di sini merupakan pokok persoalan yang ada pada karya tulis ilmiah. Topik pembahasan itu sangat meluas, contohnya mengenai pertanian, ekonomi, hukum, kesehatan, industri, dan lain sebagainya. Menurut Kerap, mengatakan bahwa menyusun karya ilmiah itu lebih baik menulis sesuatunya dengan hal-hal yang menarik perhatian dan juga persoalan yang benar-benar diketahui, daripada menulis pokok persoalan yang tidak menarik dan juga tidak diketahui sama sekali. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dan pertimbangkan dalam menulis karya ilmiah, yang pertama yaitu topik yang dibahas harus menarik dan juga berkaitan dengan bidang yang kita tekuni. Yang kedua, topik yang dipilih harus terpusat pada suatu segi yang lingkupnya sempit dan juga terbatas. Yang ketiga, topik yang dipilih harus memiliki data yang objektif. Yang keempat, topik yang dipilih harus memiliki atau diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Dan yang terakhir, topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan seperti buku, jurnal, makalah, surat kabar, brosur, surat putusan, internet, atau undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan judul penelitian bagian pembatasan topik. Mungkin kalian sudah membaca penjelasan tentang bagan pembatasan topik yang terdapat pada PowerPoint. Di sini, saya hanya akan memberikan contoh tentang bagan pembatasan topik yang berhubungan dengan pendidikan, karena kita merupakan mahasiswa dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jika topik utama yang dipilih adalah pendidikan, maka subbagian dan subbagiannya harus tentang pendidikan. Topik penelitian pendidikan misalnya dapat dibagi menjadi beberapa subjudul seperti tujuan pendidikan, landasan pendidikan, dan dunia pendidikan. Dari dunia pendidikan dapat dibuat subjudul-subjudul atau ranting-ranting pendidikan seperti materi pendidikan, pendidik, peserta didik, dan tempat pendidikan. Dari materi pendidikan dapat dibuat ranting-ranting lagi, yaitu bahasa, MIPA, dan umum. Lalu di bawahnya kita akan membuat ranting-ranting yang lebih spesifik dari materi pendidikan MIPA, yaitu matematika, biologi, kimia, dan fisika. Lalu kemudian kita membuat ranting-ranting baru dari materi biologi untuk mendapatkan topik yang lebih spesifik. Ranting-ranting tersebut yaitu evolusi, metabolisme, hereditas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan topik yang lebih spesifik lagi, yaitu mutasi. Mutasi ini berasal dari hereditas ya. Nah, kalian bisa melihat jejaring ide dari topik spesifik yang telah dipilih, yaitu mutasi. Itu saja contoh bagan pembatasan topik tentang pendidikan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas dan
kurang dipahami karena saya juga masih belajar. Dan ternyata contoh bagan pembatasan topik yang terdapat di dalam buku dan yang saya jelaskan ini berbeda. Jadi penjelasannya juga sedikit berbeda. Itu saja. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aib. Penentuan judul karya ilmiah dapat pula ditempuh dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti masalah apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Namun, tidak semua pertanyaan itu harus digunakan pada penentuan judul. Mungkin pernyataan itu perlu dikurangi atau ditambahkan oleh pertanyaan lain. Berikut contoh penentuan judul dengan menggunakan atau dengan melontarkan pertanyaan. Pertama, dimulai dari pertanyaan masalah apa. Pastinya masalah yang paling dekat dengan kita atau bidang yang sedang kita geluti, tentunya hal yang paling menarik. Contohnya, saya mengambil lahan pertanian dan internet. Setelah masalahnya ditentukan, selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan mengapa. Maka Anda bisa menjawabnya dengan mengembang atau bermanfaat misalnya. Namun perlu diperhatikan, judul karya ilmiah haruslah berbentuk frasa, bukan kalimat. Oleh karena itu, bentuk kata tersebut dapat dijadikan bentuk kata benda, seperti yang tadinya mengembang menjadi perkembangan, yang tadinya bermanfaat jadi manfaat. Namun, dapat pula kata-kata demikian berupa kata kerja, asalkan bentuk judul yang kita buat itu bukan berbentuk kalimat. Nah, dengan dua pertanyaan tersebut, maka dapat diambil judul perkembangan lahan pertanian dan manfaat internet. Namun, agar penelitian berpijak pada satu masalah dengan lingkup yang tidak mengambang, maka harus dibatasi lagi dengan nama tempat, menggunakan pertanyaan di mana. Maka contohnya di Kampung Tumaritis misalnya, atau dalam mengajukan usaha mikro menengah di Desa Sukamaju misalnya. Kemudian jika dirasa kurang sempit, maka bisa menggunakan pertanyaan kapan. Maka contoh jawabannya bisa beragam, baik itu tahun, periode, atau sebuah masa tertentu. Contohnya tahun 2024 misalnya, atau pada era globalisasi. Maka dengan segala pertanyaan tadi, kita dapat sebuah judul. Yang pertama, perkembangan lahan pertanian di Kampung Tumaritis pada tahun 2024. Yang kedua, yaitu manfaat internet dalam memajukan usaha mikro menengah di Desa Sukamaju pada era globalisasi. Nah, namun seperti yang disebutkan tadi, tidak semua pertanyaan dapat digunakan. Ada juga judul yang tidak menggunakannya, seperti contohnya pada judul yang tidak menggunakan pertanyaan kapan dan di mana. Pertama, yaitu contohnya pemanfaatan radiasi nuklir dalam membasmi hama pada tumbuhan. Yang kedua, hidroponik bercocok tanam tanpa tanah. Nah, judul-judul tersebut sudah spesifik gitu, tanpa menggunakan pertanyaan kapan dan di mana. Namun ada juga
yang menggunakan anak judul sebagai batasan pembahasannya, yang didahului dengan tanda titik 2. Contohnya pada judul berikut, peningkatan produksi pupuk di Jakarta Barat segi kualitas dan kuantitas. Nah, sampai sini saja pembahasannya. Maka sekian presentasi dari kelompok kami. Kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.